Pergi ke pasar, membeli nampan pusing, buah durian, merajut karakter, membangun masa depan, 7 kebiasaan jadi panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah jendela peradaban. Namun, membangun masa depan tak luput dari tantangan yang menuntut dedikasi dan transformasi yang tiada henti. Saya, Lili Wulandari SPD, Tutor Pendidikan Kesetaraan di SPNF FKB Kota Pangkal Pinang, hadir di sini untuk berbagi praktik baik yang berfokus pada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan judul yang saya ambil, merajut karakter, membangun masa depan melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang. SPNF SKB Kota Pangkal Pinang merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berstatus negeri di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melayani pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang meliputi paket A, paket B, dan paket C setara SD, SMP, dan SMA. Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu yang mengusung slogan kuat 7 kebiasaan hebat wujudkan generasi emas. Gerakan ini bertujuan utama membentuk generasi muda Indonesia sehat, cerdas, dan berkarakter unggul sebagai fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan ini dengan membiasakan murid mengisi jurnal harian, dimulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Meskipun tujuan gerakan 7 kebiasaan ini sangat mulia, kami menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan rapor pendidikan dari ANBK tahun 2025, capaian karakter murid kesetaraan menunjukkan adanya penurunan karakter paket A turun dari 61,02% menjadi 53,5%. Dan paket B turun dari 54,24% menjadi 51,8%. Penurunan ini ditambah dengan beberapa kendala yang kami hadapi sebagai tutor. Kurangnya motivasi murid untuk datang lebih awal ke sekolah menyebabkan pembelajaran tidak maksimal. Perkembangan teknologi membuat anak malas bergerak, suka begadang, dan malas belajar. Kurangnya peran orang tua sebagai role model yang kadang digantikan oleh teman sepermainan yang belum tentu baik. Menurunnya pemahaman terhadap budaya lokal membuat anak enggan bermasyarakat. Menghadapi beberapa tantangan ini, kami melakukan serangkaian aksi dan strategi. Mengadakan sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada murid. Memanfaatkan video edukasi terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Membiasakan anak mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di sekolah. Menerapkan kebiasaan gemar belajar dengan mengajak murid membaca buku di perpustakaan. Dengan membaca, kita tidak hanya menambah wawasan tentang sains dan sejarah, tetapi juga melatih otak kita untuk berpikir kritis. Kebiasaan gemar belajar juga menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. Selain membaca buku di perpustakaan, murid juga bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk membaca buku sembari mengisi waktu luang. Memanfaatkan lab komputer untuk pembelajaran dan memberikan edukasi agar mereka bisa melek digital. Komputer bukanlah lagi barang asing. Kita bisa mencari informasi, belajar mengolah data, membuat presentasi, atau bahkan membuat video. Semuanya dimulai dari sini. Kami juga memfasilitasi murid kesetaraan untuk mengikuti program pelatihan pembuatan video pendek yang bekerja sama dengan SMK PGRI Pangkal Pinang. Melakukan kegiatan rutinitas pagi yang menarik seperti melakukan senam pagi anak Indonesia hebat. Berolahraga adalah salah satu kebiasaan
kebiasaan anak hebat agar tubuh bugar, pikiran segar, dan siap belajar. Murid juga bisa melakukan peregangan di setiap pergantian jam pelajar, membagikan makan sehat bergizi kepada murid kesetaraan. Makanan sehat tidak hanya menjaga tubuh agar kuat dan tidak mudah sakit, tetapi juga membuat otak kita cerdas. Mengajak murid melakukan kegiatan di luar kelas agar dapat memperkuat nilai bermasyarakat dengan mengunjungi produksi rumah tangga, pembuatan kericu dan kretek, serta museum pengrajin timah. Melakukan permainan untuk mengurangi kejenuhan dan kebosanan dalam pembelajaran bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui paparan sinar matahari dan udara segar, serta mengembangkan keterampilan fisik dan motorik. Mengajak murid berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan kelas yang nyaman seperti piket kebersihan dan bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dengan bergotong royong bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan melatih kerjasama pada murid kesetaraan. Untuk strategi yang dilakukan kepada murid yang menginduk di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang maupun yang mengikuti pembelajaran mandiri diberikan link SID agar mereka bisa mengakses materi-materi yang terkait dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan mereka juga bisa mengisi jurnal harian secara online. Hasil dari implementasi 7 kebiasaan ini mulai menunjukkan perubahan yang sangat baik pada murid kesetaraan. Terlihat dari jurnal harian mereka yang tadinya susah bangun pagi, malas untuk belajar, tidur malam, dan kurang bermasyarakat, perlahan membuat mereka lebih disiplin dan menunjukkan karakter yang baik. Berikut beberapa testimoni terkait implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina, Kepala SPNF SKB Kota Pangkal Pinang. Saya merasa sangat bangga karena sekolah kami telah mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakan ini mewujudkan perubahan yang sangat baik pada murid kesetaraan. Dengan kebiasaan gemar belajar, rasa ingin tahu, anak-anak terstimulasi, ditambah dengan berolahraga dan makanan sehat. Energi dan konsentrasi mereka juga meningkat. Mari kita dukung penuh gerakan ini, karena masa depan bangsa ada di tangan anak-anak hebat yang berkarakter kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan 7 kebiasaan ini membuatku jadi anak yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih semangat ke sekolah. Aku bangga menjadi bagian dari anak Indonesia hebat. Terima kasih. Terima kasih SPNF SKB Kota Pangkal Pinang yang sudah menjadikan kami anak Indonesia hebat, yang peduli dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih 7 kebiasaan baik anak Indonesia diterapkan di rumah kami? Semua dimulai dari kami orang tua, di mana di sini orang tua memberikan contoh penularan 7 kebiasaan baik kepada anak-anak. Dengan penularan 7 kebiasaan baik tadi, insya Allah anak-anak akan melihat contoh yang baik dari orang-orang terdekatnya, dimulai dari kami orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitra Ramadhani, orang tua dari Mutmainah Fitrul Nada, akan menjelaskan bagaimana menerapkan 7 kebiasaan baik anak Indonesia di rumah kami, yaitu cara yang terbaik bagi kami dengan memberikan contoh kepada anak kita, sehingga setiap hari hal itu mereka selalu melihat kemudian melakukan, tanpa perlu lagi diawasi di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Keberhasilan dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bagi murid kesetaraan di SPNF SKB Kota Pangkal Pinang adalah hasil kolaborasi dari tutor dan staf yang suportif, orang tua yang penuh dukungan, dan tentu saja semangat pantang menyerah dari murid kesetaraan. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.